Jika P lebih dari 0 dan limit ini sama dengan 12, maka nilai P dikurang Q adalah, nah syarat limit itu adalah dia membentuk 0 per 0 ya. 0 per 0. Ketika X-nya sama dengan P. Nah, bagian penyebut udah sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan P, yaitu P dikurang P kan 0. Maka bagian pembilangnya juga harus sama dengan 0. X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX sama dengan 0. Ya, ketika X-nya sama dengan P. Kita ganti X-nya sama dengan P, berarti P pangkat 3 ditambah P dikali P kuadrat, P pangkat 3 ditambah Q kali P sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini 2P pangkat 3 ditambah QP sama dengan 0. Karena P-nya tidak sama dengan 0 dan lebih dari 0 ya, ini boleh kita bagi dengan P. Dapatnya adalah 2P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Anggaplah ini persamaan pertama kita yang kita dapatkan. Nah, kita sudah membuat bagian pembilangnya 0, maka berlaku dalil L'Hospital yang mana limit X mendekati C ya, dari Fx per Gx, ini sama dengan limit X mendekati C, F aksen X per G aksen X. Nah, sehingga limit dari X mendekati P dari X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX per X dikurang P sama dengan 12. Nah, ini kita turunkan. Berarti limit X mendekati P, turunannya adalah 3X kuadrat ditambah 2PX ditambah dengan Q dibagi turunan X1, ya kan? Turunan P0 bagi 1, ini sama dengan 12. Nah, sekarang kita substitusikan X sama dengan P, berarti 3P kuadrat ditambah 2P kuadrat ditambah Q sama dengan 12, ya kan? Kalau kita substitusikan P-nya, X sama dengan P. Ya. Nah, ini nilainya sudah ada nih. Yaitu persamaan 1 nih. Nilainya adalah 0. Sehingga yang tinggal 3P kuadrat sama dengan 12. Atau P kuadrat sama dengan 12 bagi 3 adalah 4, sehingga P-nya adalah plus minus akar 4, plus minus 2. Nah, di soal dia sebut P lebih besar dari 0, maka yang kita ambil adalah yang positif. Nah, ya. Nah, dapat nilai P sama dengan 2, berarti Q-nya sama dengan min 2P kuadrat, atau Q sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat sama dengan min 8. Sehingga nilai P dikurang Q sama dengan P-nya 2 kurang 8. Dapatlah 10, ya. Jawabannya yang B. Jika sin X ditambah sin 2X ditambah sin 3X sama dengan 0, untuk X lebih dari V per 2 kurang dari V, maka tangen 2X sama dengan, berarti ini berada di kuadran 2 ya. Nah, kita ingat kembali rumus identitas trigonometri, penjumlahan dua sudut, sin A ditambah sin B, ini sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali dengan cos A min B per 2. Nah, di sini kita harus jeli melihat agar penjumlahannya menghasilkan bilangan bulat, ya kan? Karena di sini dibagi 2. Maka yang kita jumlahkan adalah sin X dengan sin 3X. Maka kita boleh buat seperti ini, sin 2X ditambah sin 3X ditambah sin X sama dengan 0. Ini akan kita jumlahkan.
sin 2x ditambah 2 sin 3x ditambah x per 2 ya, dikali dengan cos 3x dikurang x per 2 sama dengan 0. Sin 2x ditambah 2 sin 4x ya, bagi 2, jadinya 2x, cos 3x min x jadinya 2x per 2, berarti tinggal x sama dengan 0. Nah, sin 2x kita faktorkan, sin 2x ya, 1 ditambah 2 cos x ya. Kalau kita kalikan ke dalam, hasilnya ini ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita dapatkan sin 2x sama dengan 0 atau 1 ditambah 2 cos x sama dengan 0. Nah, untuk ini kan nilai sin 0 kan 0, berarti 2x sama dengan 0. X-nya 0, nggak memenuhi interval ini. Atau 2x sama dengan kelipatan V sama dengan V, ya kan? Sin 2x sama dengan sin V, kan 0 juga. Sehingga x-nya sama dengan V per 2, ini juga nggak memenuhi. Ya, sehingga yang memenuhi yang ini. 2 cos x sama dengan min 1, kita pindah ruas ke kanan. Atau cos x sama dengan min setengah, ya kan? Nah, nilai cos yang min setengah di kuadran 2 adalah cos 120 derajat, sehingga x-nya adalah 120 derajat, karena cos 120 derajat adalah min setengah. Nah, kalau udah dapat x-nya, berarti nilai sin-nya juga bisa dicari, yaitu sin x sama dengan sin 120 derajat. Ini sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Nilai sin di kuadran 2 positif, ya. Nah, pertanyaannya adalah, tangen 2x sama dengan berapa? Nah, ini ingat lagi identitasnya, yaitu 2 kali tangen x per 1 dikurang tangen kuadrat x. Nah, ini rumusnya, ini identitasnya. Kita tahu bahwa tangen x itu sama dengan sin x per cos x. Sin x-nya adalah setengah akar 3 per cos x-nya adalah min setengah. Nah, ini habis. Ya, min akar 3. Sehingga kalau kita substitusi, 2 dikali min akar 3 per 1 dikurang min akar 3 dikuadratkan. Ini dapatnya min 2 akar 3 per 1 dikurang min akar 3 dikuadratkan kan 3. Min 2 akar 3 per min 2. Sehingga yang bentuk sederhananya adalah min 2 habis ya, akar 3. Jadi jawabannya yang E. Diketahui x kuadrat ditambah 2xy tambah 4x sama dengan min 3. 9y kuadrat ditambah 4xy ditambah 12y sama dengan min 1. Kalau kita jumlahkan, x kuadrat, ya, ini kita jumlahkan, ditambah dengan, ini kan sama ya, 6xy ditambah 9y kuadrat yang ini, ditambah dengan 4x tambah 12y sama dengan min 4. Ya. Nah, sehingga ini kan x kuadrat ditambah 6xy ditambah 9y kuadrat ditambah dengan, ini kan kelipatan 4. 4-nya kita keluarkan, x tambah 3y sama dengan min 4. Nah, ini kita perhatikan coba ini. X kuadrat ditambah 2 kali 3xy, ya kan? Ditambah 3 kuadrat y kuadrat. Ditambah dengan 4 kali x tambah 3y tambah 4 ya. Sama dengan 0. 4-nya dibawa ke ruas kiri.
Ingat rumus A ditambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB, ya kan? Ditambah dengan B kuadrat. Maka yang ini adalah X ditambah 3Y dikuadratkan. Ditambah dengan 4X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan saja dengan P, ya. X tambah 3Y-nya sebagai P, berarti di sini P kuadrat ditambah 4P ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, hasil kalinya 4, hasil tambahnya juga 4. Berarti P tambah 2, P tambah 2 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan min 2, ya kan, pembuat 0. Nah, P itu adalah X tambah 3Y sama dengan min 2. Pertanyaan soal kan X tambah 3Y, yaitu min 2, yang E.